Hai, namaku Safira Dwi Cantika. Panggil aja Cantika, usiaku 17 tahun, dan ini rumahku. Kelihatannya sederhana, tapi di dalamnya penuh masalah. Aku punya keluarga yang lengkap, tapi sayangnya gak sehangat keluarga Cemara. Satu-satunya orang yang bisa aku andalkan cuma ayahku. Dia sayang banget sama aku, sedangkan ibuku, ya nanti aja deh ceritanya. Aku sekolah di SMKN 1 Lumajang. Aku punya sahabat-sahabat baik, Vera, Regita, dan Nabila. Mereka selalu ada buatku. Tapi nggak semua orang di sekolah sebaik mereka. Aku punya musuh, namanya Dinda. Aku iri sama dia. Walaupun keluarganya nggak lengkap, dia selalu dapat dukungan dari ibunya. Dia juga selalu dipuji guru, selalu ranking 1. Sedangkan aku, lihat siapa di sini, Silma dan sok pemberani. Dinda, kamu kenapa nggak pernah lawan? Takut ya? Mungkin dia memang sudah pasrah. Aduh, apa sih? Lepasin nggak? Kenapa sih kalian sering bisa kita? Karena itu menyenangkan. Harusnya kamu berterima kasih. Kita ini cuma mau ngajarin kalian belajar bertahan. Kalau begini, kalian sama jadi orang yang punya hati. Alah, sok pahlawan. Kita nggak bisa kalau terus diam saja. Kalau kita tetap diam, mereka nggak akan pernah berhenti. Kalian dari mana aja sih? Dari makan-makan ya? Wah, kelihatannya seru nih, lagi bahas apa? Bukan urusan. Tenang, aku cuma penasaran. Semua cerita di sini seru untuk didengar. Ayo pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja kamu? Main aja terus, gak pernah bantuin rumah. Sudahlah Bu, jangan marah-marah terus. Kasihan anak kita. Kamu itu gak kerja, mau makan apa kita? Apa? Jangan pesan aku. Ini kan menurut aku. Cari kerja sana. ya, itu adalah ibuku. Sejak kecil, aku memang gak pernah benar-benar ngerasain kasih sayang dari dia. Yang ada cuma marah, bentakan, dan kata-kata yang nyakitin. Siapa tuh? Lihat siapa yang datang. Sepertinya mereka butuh dikasih pelajaran lagi. Bosen gak sih lihat mereka diem aja? Apa kita kasih pelajaran ya? Setuju? Yuk kita kasih mereka tantangan. Aduh, lihat guys, siapa nih yang lagi jatuh nih? Si pahlawan, jatuh juga. Kasian banget. Kalian semua udah gila. Ini sudah keterlaluan. Keterlaluan? Ini baru pemanasan. Kamu berani? Coba lawan. Atau kamu mau kita buat lebih buruk dari ini? Aku dengar Cantika makin kasar, bahkan sampai kekerasan fisik. Kalau sampai begitu, bisa-bisa dia dikeluarkan dari sekolah. Aku mulai takut. Mungkin kita harus lawan dulu. Setidaknya punya 70 tahun. Nak, mama boleh masuk? Boleh, Ma. Nak, kamu kenapa sih kok murung terus di kamar? Nggak apa-apa, Ma. Kalau ada apa-apa cerita, Nak. Jadi aku kemarin sempat dibully sama Cantika. Loh, kok bisa? Iya, mungkin dia itu sama aku. Terus kamu kemarin diapain? Aku sempat didorong sama gengnya. Ya udah, nanti mama telepon guru BK kamu ya. Kamu nggak usah sekolah dulu, kamu istirahat di sini. Iya. Cerdas durhaka, wajahmu tak akan aku lupa. Assalamualaikum.
Kenapa harus dia sih yang juara? Padahal aku juga udah usaha keras. Duh, males banget sih kita. Masa Dinda terus yang beruntung? Sabar aja, dia kan juga pintar. Mungkin itu emang rezekinya dia. Gak bisa, kali ini kita harus beri dia pelajaran. Jangan, Jan. Kasihan dia udah trauma. Kenapa sih kalian gak pernah dukung aku sekarang? Gak trauma aja. Dengar-dengar Cantika mau kena skors. Hah? Emang iya? Iya, aku dengar dari guru BK. Ya udah kalau gitu, daripada kita yang bilang gitu, mending kita gak usah kita Iya sih, bener. Dulu mereka selalu ada buat aku. Sekarang bahkan bayangannya pun gak mau dekat. Semua karena aku sendiri yang gak bisa jaga mereka. Aduh, gimana nih? Aku belum ngomong sama ibu sama bapak kalau mereka disuruh ke sekolah. Nanti kalau mereka semakin marah sama aku gimana ya? Udah deh, gak apa-apa. Bu, besok ibu disuruh ke sekolah sama bu guru BK. Pak, lihat anakmu. Buat apa lagi kamu? Pokoknya aku gak mau tahu ya, kamu yang ke sekolah besok. Iya, besok aku yang ke sekolah. Serah. Udah, gak usah terlalu dipikirin. Besok bapak aja yang ke sekolah. Bahagia melihat kawan dan betina berkumpul bersama. Bu, aku sudah dapat kerja. Besok kamu ya yang ke sekolah. Duh, masa aku sih yang ke sekolah? Itu kan anak kamu yang bikin malu. Ya udah, Bu. Dia kan juga anak kamu. Lagian besok kamu nggak kemana-mana. Duh, males banget sih. Ya udah deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan ibunya Cantika ya? Iya. Silakan duduk, Bu. Jadi gini, Bu. Kami ingin mau beritahu tentang kelakuan Cantika selama di sekolah. Cantika sering sekali membuli temannya hingga membuat temannya trauma. Kita bicara dengan kepala sekolah langsung, Bu. Ya udah sih, saya ikut ibu aja. Mari, Bu, saya antar. Assalamualaikum. Maaf Pak, permisi. Ini ada ibunya Cantika yang sering membuli murid-murid di sini. Oh ya, silakan duduk terlebih dahulu. Jadi gini Bu, anak ibu ini di sekolah sudah sering kali membuli teman-temannya. Bahkan ada salah satu temannya yang sudah merasa trauma atas pembulian dari anak ibu. Jadi kami dari pihak sekolah sudah mengambil keputusan bahwa anak ibu akan kami skor selama 1 bulan. Apa? Masa kayak saya disekor sih? Sabar Bu, kita bicarakan dengan kepala dini. Ini sudah keterlaluan Bu, anak ibu sudah tidak bisa kami bantu lagi. Mungkin ibu dan keluarga di rumah bisa membantu untuk mendidik anak ibu lebih baik lagi ke depan. Gak mungkin anak saya yang memulai duluan. Pasti temannya yang membuat masalah. Saya gak terima anak saya disekor ya. Lebih baik ibu menandatangani surat pernyataan ini. Silakan tanda tangan. Ya udah sih. Anak aku juga gak pernah membuat salah. Ya udah Kak, saya permisi. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja kamu? Iya dari sekolah Bu. Dari sekolah mana kamu aja di skor? Buat apa aja kamu? Kenapa lagi ini? Ini loh anak kamu.
Udahlah Bu, kasihan. Dia baru pulang sekolah. Kamu tuh terus aja bela dia. Sebel banget sih. Udahlah Bu, jangan dimarahin terus. Kasihan baru pulang sekolah. Jangan gitu juga lah Bu. Terus harus gimana? Aku harus manjat dia terus. Oke banget. Tapi kan kasihan, anak kita kan juga butuh kasih sayang. Kasih sayang apanya orang kayak gitu dia? Beberapa waktu lalu, aku pernah membuli temanku. Bukan karena dia jahat, tapi karena aku iri. Iri melihat dia beruntung dalam hal apapun. Sekarang aku sadar, semua itu gak ada gunanya. Ngerendahin orang lain gak akan pernah meninggikan diriku. Aku menyesal, aku mau berubah pelan-pelan, jadi versi diriku yang lebih baik. Aku juga tahu ibuku sering marah, kadang marahnya nyakitin, kadang bikin aku ngerasa gak disayang. Aku yakin suatu hari nanti ibu bakal sayang aku lagi. Dan aku gak perlu iri sama siapa-siapa buat ngerasa cukup.